adalah satu yang mengerjakan semua hal dalam hidup manusia. Meskipun karunia-karunia itu berbeda jenisnya, tetapi semuanya itu adalah berasal dari satu roh. Nah, di sini kami akan membahas mengenai karunia Roh Kudus membeda-bedakan roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10b, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan kemampuan untuk membedakan roh. dikatakan bahwa salah satu karunia yang diberikan Roh Kudus adalah karunia untuk membeda-bedakan roh, yaitu merupakan karunia kebijaksanaan. Salah satunya adalah membedakan mana nabi yang benar dan juga mana nabi yang palsu, yang seperti domba datangnya, padahal sebenarnya itu adalah serigala yang buas yang akan mendatang kita. Lalu salah satu dari kemampuan karunia ini adalah untuk menyingkapkan pikiran orang lain, namun dilakukan oleh Roh Kudus. Contohnya seperti kisah Petrus dan juga Ananias dalam Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kisah Para Rasul 5 ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saat ini kita tahu bahwa banyak ajaran-ajaran yang tersebar di berbagai tempat, dan kita tidak tahu sebenarnya ajaran itu benar atau salah. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes ayat pasal 2 ayat 26 sampai 27. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Itu kita diajarkan bahwa seharusnya sebagai orang percaya kita harus mampu membeda-bedakan ajaran mana yang benar dan mana yang salah, dan juga kita harus mampu membeda-bedakan mana roh yang dari Allah maupun mana roh yang bukan berasal dari Allah. Tidak berbeda jauh dengan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jelaskan bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen mampu memiliki kepekaan atas kepemimpinan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki kepekaan terhadap kepemimpinan atau pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sebab ketika kita memahami atau memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita semakin tahu mana sih roh yang benar, roh yang berasal dari Allah maupun yang bukan berasal dari Allah. Dan kita juga seharusnya bisa mampu mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita mampu mengenal mana sih ajaran-ajaran yang benar dan mana yang ajaran-ajaran yang salah. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, bahwa kita selalu diingatkan untuk bijaksana dalam dunia ini, mengenai hal-hal apa saja atau ajaran apa saja yang membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Dari roleplay sebelumnya, kita mengetahui bahwa Petrus mengenali kebohongan Ananias dan Safira. Petrus menerapkan karunia membedakan roh dengan mendeteksi kebohongan rohani yang tersembunyi, karena tidak semua yang tampak baik berasal dari Allah. Milikilah dasar iman yang kuat dan ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan.